Ayo kita doa dulu ya mulainya. Ya. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikanmu, pertolonganmu ya Tuhan. Kau sendiri yang memimpin kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ini agak panjang ya. Coba presentasinya ya. 7 gereja ya. Ini satu-satu supaya ngerti Tuhan adalah kasih itu apa. Karena ini adalah, jadi ini adalah akhir zaman. 7 gereja di akhir zaman. Ya. Ini pas saya mesti tetap end time, end time, end time. Ya, sedikit-sedikit lah dicicil biar tahu akhir zaman itu apa. Yang dari Bible yang sebisanya yang dibukain Tuhan. Jadi itu ada gereja akhir zaman, ya. Slide berikutnya itu adalah 7 gereja. Ya, slide berikutnya bisa ganti nggak? 7 gereja. Ya, slide berikutnya lagi. Ya. Di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat, sungguhlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, ia kata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oke? Slide berikutnya, ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi. Nah, ini end time. Sesudah ini. Ya, yang akan terjadi. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Rahasia. Berarti nggak semua orang tahu. Ya, sampai dibukain. Rahasia apa nggak diketahui. 7 jemaat. 7 jemaat artinya 7 gereja. Yang akan terjadi sesudah ini. Artinya ya ini akhir zaman. Jadi 7 gereja akhir zaman itu yang sekarang ini. Biarpun waktu itu sudah ada yang namanya gereja Efesus, gereja Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ada tuh kota-kotanya semua. Tapi bukan hanya dulu. Yang akan terjadi sudah ini. Jadi 7 gereja itu juga adalah wujud dari 7 gereja akhir zaman. Ya, gereja ya yang diajarkan oleh pendeta-pendetanya apa pemimpinnya. Oke, 7 gereja. Oke, ini akhir zaman. Jadi Tuhan udah siapin 7 gereja. Ya, 6 ngaco, tapi tetap selamat dan dikasihi Tuhan. 1 yang benar. Ya, kita lihat. Ini akhir zaman. Now, sekarang terjadi. Pertama, gereja Efesus. Ya, apa isinya Efesus? Saya cepat ya, karena 7 gereja biar cepat nih. Ya, inilah ya ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu. M-U. Kamu. Gereja yang bekerja. Baik jerih payahmu. Ketekunanmu. Ya. Engkau. Kamu. Tidak sabar. Dapat sahabat orang-orang jahat. Ya. Kamu. Engkau telah mencobai mereka. Yang telah menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan kamu tetap sabar. Dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Ini kalau diajarin di gereja, ini udah dapat juara. Benar nggak? Kan diajarinnya begitu kebanyakan sama orang. Manusia kan ngajarin gitu. Kristen ya, selamat ya, ini gereja. Diajarin, kamu mesti setia sampai mati jerih payahmu. Tekun, berkorban, jangan tolerir orang-orang jahat. Ya toh? Jangan bisa ujilah roh, benar bisa uji gitu. Kemudian sabar, menderita. Ya, karena nama Yesus dan tidak capek. Hebat ya? Hebat ya? Itulah teologi manusia ngajarinnya ini, gereja yang pertama ini. Hebat ya? Hah? Benar nggak? Coba lihat ayat berikutnya. Tuhan bilang, kamu hebat. Gereja Efesus hebat. Dibilangnya apa?
Namun demikian, biarpun kayak begitu, biarpun gereja Efesus itu dahsyat, hebat, Tuhan bilang, Yesus, aku mencela engkau. Ayo lo mau ngomong apa? Yesus yang mencela. Pendeta bilang, hebat. Teologi bilang, hebat. Dan Yesus bilang, yang Tuhan siapa? Dia bilang, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Terus Tuhan Yesus ngomong lagi. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan jatuhnya dikit ya. Kalau rapat tuh bukannya jatuhnya dikit. Kamu tuh udah tenggelam. Yang teologi bilang hebat. Yang pendeta bilang hebat. Yang sinode bilang hebat. Tuhan Yesus nggak bilang hanya mencela loh. Mencelanya begini. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini logos ya. Ini ayat ya. Ini firman yang ngomong ya. Bukan Hongki. Kalau mau debat Tuhan Yesus ya debat aja sama aku sih terima. Bertobatlah. Tuh. Gereja Efesus disuruh apa? Bertobat. Lakukanlah apa yang semula kau lakukan. Dulunya udah bener loh. Kok sekarang jadi ngaco ya? Jika tidak demikian, aku akan datang padamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya apa? Bukan kehilangan keselamatan. Gereja Efesus akan kehilangan sinarnya untuk bisa ke orang lain. Tetap selamat, tapi nggak bisa lagi berfungsi sebagai gereja yang bersinar. Kenapa? Karena nggak dengar Tuhannya. Ya, kalau nggak dengar Tuhan Yesus, sinarmu nggak ada. Tapi saya ikut teologi loh, saya ikut pendetanya loh. Iya, lu ikut aja sana. Kalau lu nggak ikut kasih Tuhan, kasih semulanya nggak ada, kamu nggak akan bersinar. Yang bersinar pendetamu, teologiamu, sinodemu, bukan Yesus. Silakan Tuhan bilang. Jikalau engkau tidak bertobat, nggak dipaksa ya. Tapi ini yang ada padamu jika engkau perlukan Nikolas yang juga aku benci. Jadi cuma satu tuh Efesus, melupakan kasih Tuhan. Banyak orang ngajarin begini. Buktikan kasihmu kepada Tuhan dengan pelayananmu, dengan jeripayahmu, dengan korbanmu, dengan kamu benar segala macam dan kamu tidak au segala macam. Tuhan bilang, kan begitu toh? Banyak orang ngajarin toh. Kamu sekarang udah percaya, sekarang kamu mesti begini begitu, hidupmu mesti kudus, pelayananmu 24 jam dan seterusnya. Kalau yang itu diajarin, yang sama itu seperti Efesus, Tuhan bilang yang seperti itu. Kalau kamu seperti itu, aku mencela kau. Yang kedua, ya, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kau mendengarkan pelajaran itu, oh enggak. Karena kalau melupakan kasih Tuhan, itu semua, termasuk pelayananmu, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dipuji. Aku mencela engkau. Ya? Ngerti nggak? Jadi, kamu bisa ngerti nggak? Ini gereja yang pertama nih. Yang kuat, yang hebat. Inilah wujud banyak gereja. Kalau ngerti, banyak gereja, dosanya nggak satu. Bisa 4 atau 5 dari yang 7 gereja tadi. Dikumpulin jadi satu. Ini yang tipe pertama. Ini yang buat saya seringkali diajarin di gereja. Rajin, tekun, pelayanan dengan kekuatan sendiri. Dan Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Aku telah mencela engkau. Jangan dengerin yang aneh-aneh dari Bible. Tuh, aku mencela engkau. Keras loh Tuhan. Tapi ada lagi yang lebih keras. Ini mendingan. Ya, oke. Berikutnya di ayat berikutnya, ayat 7. Siapa berdina hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Tuhan berkata, kamu kan punya telinga ya, jangan budek. Dengarkanlah roh yang kata roh kepada gereja. Roh itu apa? Roh Allah. Roh Allah itu apa? Hatinya Allah, rohnya Allah.
Hatinya Allah apa? Tuhan adalah kasih. Aku mengasihimu. Kasihku lengkap Tuhan. Aku mengasihimu dengan sempurna. Jadi pesan Tuhan Yesus kepada Efesus, dengarlah kasih Tuhan. Simple. Satu. Ajarannya cuma satu. Dengarlah pesan kasih Tuhan. Oke? Efesus. Kuat, hebat, mengikuti segala macam yang diajarkan teologi manusia, yang diajarkan oleh pimpinan, rajin, tekun, menguji, dan lain-lain. Dan Tuhan bilang, ya, kamu dengerin manusia, aku mencela engkau. Dan aku lihat, dan aku kasih tahu ya, kamu udah dalamnya jatuhnya udah dalam banget. Terus Tuhan bilang, aku mesti mengasihimu, karena dengarlah pesan dari roh, yang Tuhan adalah kasih. Dengerin itu, balik. Sesimpel itu. Buang dong kamu punya teologi manusia. Selesai. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, gereja Smyrna. Ini saya dapat benangnya aja, jadi saya cepat, saya nggak bercing satu-satu. Makanya dia bilang, yang tadi ya, makan dari pohon kehidupan. Ini yang dibilang pohon kehidupan, yang lain enggak. Kenapa? Gereja Efesus, teologi manusia, rajin, tekun, jeripaya, makanya dari pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang, loh, aku mencela engkau. Makan dari pohon kehidupan, bergantung sama kasih Tuhan. Selesai. Oke? Berikutnya, gereja Smyrna. Siapa itu gereja Smyrna? Kita baca. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat di sana, ini adalah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Jadi gereja Smyrna adalah gereja yang susah. Dan kemiskinanmu. Dia miskin lagi. Namun kau kaya. Dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi si gereja Smyrna itu udah susah, udah miskin, difitnah lagi sama yang lain. Ya, habis itu dia gimana tuh menghadapi situasi? Dia miskin loh, dia susah loh, dan dia difitnah lagi. Oke, slide berikutnya. Yang Smyrna, apa yang terjadi di Smyrna? Slide berikutnya di mana tuh? Ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, sesungguhnya iblis akan bla 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 melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya engkau dicobai dan kamu akan berdosa sama seperti. Hendaklah kau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke? Jadi jangan takut. Jadi gereja Smyrna waktu udah miskin, susah difitnah. Jadi udah miskin, dia lemah loh, miskin kok. Susah, dia lemah loh, susah kok. Difitnah, aduh. Terus gimana? Takut, gemetar, gitu loh. Kenapa dia takut? Siapa yang takut? Yang takut. Karena dia berasa situasinya lebih berat daripada kekuatannya sendiri. Jadi dia gereja Smyrna adalah gereja yang menjadi takut karena berfokus pada kelemahan diri sendiri yang rasanya nggak mampu menghadapi pencobaan dunia atau situasi kesusahan dunia yang begitu berat. Itulah gereja Smyrna. Ya, takut. Artinya merasa dirinya lemah. Ya, pesan Tuhan apa kepada Smyrna? Slide berikutnya. Slide 12. Siapa berdiri, hendaklah ia mendengarkan apa? Sama. Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi pesan Yesus adalah dengarkan yang Roh Kudus atau Roh Allah katakan. Roh Allah ya hatinya Allah. Artinya apa? Tuhan mengasihimu. Dengarlah kasih Tuhan. Gak usah takut. Ya, seperti itu. Itu dua gereja. Ya, jadi yang satu bergantung pada kekuatannya sendiri. Tuhan bilang, aduh, kamu jatuhnya udah dalam banget. Pesan Tuhan, dengarlah akan kasih Tuhan. Yang satu lagi, berasa dirinya lemah menghadapi segala macam situasi di kesusahan dan kemiskinan dan fitnahan. Pesan Tuhan apa? Sama. Dengarlah kasih Tuhan. Satu. Sama. Oke. Yang nomor 3, Pergamus. Oke. Nih. Gereja Pergamus.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamum, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia padaku, yang dibunuh di depan kamu di mana iblis berdiam. Ya, all is good ya. Ya, tempat tinggalnya semua. Oke. Ya. Engkau semua juga. Tapi oke. Ya. Terus berikutnya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Bukan terhadap semua jemaatnya ya. Beberapa. Terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Oke? Nggak semua. Ada beberapa toh yang terpesona pada ajaran Bileam. Jadi nggak satu gereja ya. Cuma beberapa. Yang memberi nasihat kepada Balak, siapa sih Bileam? Ya baca aja di Perjanjian Lama. Bileam itu memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang teguh pengajaran Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang padamu, aku meraih mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, jadi kesalahannya percaya sama Bileam apa sih? Di gereja itu. Bileam adalah nabi palsu yang mau menghukum membuat Israel jatuh. Nabi palsu. Terus Bileam itu siapa sih? Sukanya apa sih? Saya kasih tahu. Bileam sukanya apa? Bernubuat. Memanggil dirinya nabi. Nubuatan sukanya. Si Balak senang sama dia. Gara-gara apa? Nubuatan. Ya, orang Israel juga lihatnya Bileam. Karena dipanggilnya nabi. Jadi, siapa sih Bileam itu? Orang yang suka bernubuat, tapi palsu. Jadi, Jadi gereja Pergamus itu siapa? Gereja di mana ada jemaatnya yang suka kepada orang-orang tertentu yang suka bernubuat. Pernah lihat nggak di gereja? Ada orang yang sukanya itu, saya bernubuat. Nah, ada pengikutnya. Jadi gereja Pergamus adalah gereja di mana tidak semuanya. Sebagian dari anggota gerejanya suka dengerin dan suka ngikutin dan suka percaya kepada nabi-nabi palsu yang suka bernubuatan. Nabi dan nubuatan. Kayak Bileam. Itulah gereja Pergamus. Terpesona dengan namanya nubuatan. Terpesona dengan namanya seakan-akan rema. Tapi palsu. Nubuatan, tapi palsu. Itu gereja Pergamus. Nggak semuanya ya. Orang di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ya. Oke, berikutnya. Pesan Tuhan apa? Cepat aja. Siapa bertingkah hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Sama aja. Barang siapa menang, kepadanya aku berikan jemana yang tersembunyi dan aku akan mengenakan kepadanya batu putih yang tertulis tulis nama baru yang tidak dapat diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Pesan Tuhan, dengarkanlah yang disampaikan oleh Roh Tuhan. Yaitu kasih Tuhan. Karena rohnya, hatinya, ya kasih Tuhan. Jangan terpesona dengan orang Bileam akhir zaman yang jualan nubuatan palsu dan rema palsu. Seperti Hananias yang di Yeremia 28. Itu Bileam. Oke? Gereja Pergamus ada di dalam anggota gereja yang terpesona kepada orang yang jualan nubuatan. Pesan Yesus,
Balik lagi lah kepada kasihku. Ngapain sih nubuatan aneh-aneh lu dengerin? Emang kasih Tuhan gak bisa nyolong kamu ya? Memang ada orang yang spesial ya. Spesialnya pakai apa sih? Lebih spesial dari Yesus. Yesus kurang ya. Tuh. Ya. Itu dari kampus. Jadi kebayang ya. Di dunia ada nggak hari ini? Ini akhir zaman. Sekarang. Ya. Oke. Berikutnya. Tiatira. Siapa sih Tiatira? Nih, lihat. Malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imammu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ya, aku tahu bahwa pekerjaanmu, yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oke, habis itu ayat berikutnya. Tapi aku mencela engkau. Ya, jadi karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi dia, mengajar dan mencelakakan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, ya. Jadi sama loh, terpesona pada Isabel atau nabi palsu. Nabiah, tapi palsu. Ya, itu Tiatira. Jadi mirip ya, Tiatira ini mirip dengan Pergamus. Dan juga dia mirip dengan apa? Efesus. Pekerjaanmu semua. Dan sama, makanya aku sama-sama seperti Efesus dicela. Dan sama-sama seperti Pergamus dibilangin, kamu tuh jangan dengerin nabi palsu ya. Oke? Nah, lihat. Slide berikutnya. Nabi palsunya bedanya apa ya sama Beliam? Ini Isabel. Ya. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-sebeluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi bedanya apa antara Biliam, nabi palsu Biliam dengan nabi palsu Isabel? Tahu nggak? Biliam mainnya nubuatan, tapi palsu. Isabel apa? Isabel pakai hukum Taurat untuk menghakimi orang Israel jadi marah dan orang Israel menghakimi Nabot supaya bisa diambil kebun anggurnya oleh Ahab. Pan dibilangin si Nabot itu tuh melanggar hukum Taurat, blasphemy ya kepada Tuhan, ya menajis. Karena itu dia perlu dirajam batu. Orang Israel, oh iya hukum Taurat, kita rajam batu. Mati tuh Nabot. Baru diambil kebun anggurnya oleh suami dari Isabel. Namanya Ahab. Dia nggak pakai nubuatan. Dia pakai apa? Hukum Taurat. Itu loh Isabel. Nabi palsu. Jadi nabi palsu Isabel itu apa? Nabi palsu Isabel, ajaran nabi palsu Israel adalah untuk jemaat menanggung beban ketaatan pada hukum Taurat. Makanya Yesus bilang, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tahu nggak? Beban hukum Taurat sudah diambil Yesus. Makanya bilang, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Seperti nabi palsu dan gereja yang mengajarkan tambahan hukum Taurat kepada gerejanya. Nabi palsu, Isabel masuk. Tahu nggak? Nggak semuanya ikut. Dan saya bilang,
kepada kamu ya orang lain yang tidak mengikuti ajaran itu. Ada yang nggak ikut di Tiatira. Tapi sebagian kena. Kena apa? Mendengarkan ajaran nabi palsu Yezebel yang begitu seduktif atau mempesona. Mungkin katanya cantik. Yaitu, dengerin hukum Taurat, tambahin kamu ikut hukum Taurat. Selain Yesus, tambahin lagi dengan hukum Taurat. Itulah Yezebel masa kini. Bukan William laki, Yezebel perempuan. Iya sih, memang laki dan perempuan. Tapi itulah Yezebel masa kini. Memberikan beban-beban lain kepada jemaat Yesus Kristus. Tapi Tuhan bilang, jangan dengerin Yezebel, jangan dengerin ajaran aneh-aneh itu. Aku tidak menambahkan beban lain. Jangan dengerin teologi manusia, diajarin dimanapun juga, sama siapapun juga. Dengerin Yesus, ya. Aku tidak menambahkan beban lain. Hebat nggak Tuhan? Oke, berikutnya. Pesannya apa? Sama, ya. Saya lompat aja, ayat 29. Siapa berdiri hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Dengarkan kasih Tuhan. Kasihku cukup. Gak usah ditambahin lagi dengan nama ajaran Jezebel yang menambahkan beban lain. Bergantung sama kasih Tuhan sudah sempurna. Jangan ditambahin oleh nabi-nabi palsu Jezebel yang menambahkan beban hukum Taurat. Kalau ditambahin beban hukum Taurat, berarti Yesus gak sempurna. Berarti masih menyangkal, makanya lebih palsu. Yesus belum sempurna. Itulah teologi manusia. Itulah nabi palsu Yezebel. Ya. Lihat ya, habis itu apa? Gereja Sardis. Oke, saya cepat. Nomor 5. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lagi. Engkau, kamu, ya, dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Engkau dikatakan hidup. Jadi banyak aktivitas. Yang kerja siapa? Gerejanya. Yang kerja siapa? Manusia. Yang kerja siapa? Bukan Tuhan. Fokus, dikatakan hidup. Orang lain terpesona. Terpesona terhadap apa? Berarti bisa kelihatan. Apa yang kelihatan? Yang dipegang oleh Sardis. Ritual. Formula. Itu. Makanya orang lain bisa lihat. Kalau iman nggak ada ketahuan ya. Di hati. Ini formula. Ritual. Sehingga seakan-akan hidup. Seakan-akan luar biasa. Dahsyat dari luar. Tapi di dalamnya mati. Di mata Tuhan. Imannya mati. Tetap selamat. Tapi nggak dapat kerajaan surga. Dikatakan hidup tapi mati. Betulnya mati. Oke? Slide berikutnya. Jadi cepat. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerima dan mendengar. Turutlah itu dan bertobatlah. Kembali bertobat. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba kepadamu. Tapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian. Nggak semuanya. Jadi yang sebagian bersih. Sebagian lagi mengutamakan ritual dan formula agama. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, sama Tuhan ya. Yang menerima kasih Tuhan layak untuk dihormati. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Pasti malaikatnya ikut. Lain kali saya jelasin. Mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikat. Yang murni bergantung sama kasih Tuhan.
Tuhan Yesus bilang, kau hebat ya, bergantung sama kasih Tuhan. Kau layak untuk saya hormati. Karena saya juga bergantung pada kasih Tuhan. Yang ditinggikan adalah mereka yang berlayak, yang bergantung pada kasih-Nya. Oke? Slide berikutnya, pesan Tuhan kepada Sardis apa? Siapa berdirilah hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pesan Yesus saya sama, satu pesan. Dengarkanlah pesan kasih Tuhan. Sama. Now, gereja ke-6, Philadelphia. Ya, cepat. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang megang kunci Daud. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak dapat membuka. Inilah Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu nih, pekerjaan Philadelphia. Apa nih ya yang Philadelphia kerjain? Payah, sabar, menguji, apa? Pekerjaan Philadelphia apa? Lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pekerjaan Philadelphia apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Pekerjaannya Philadelphia apa? Pekerjaannya Philadelphia apa di firman ini? Jangan pakai teologi manusia. Di firman ini apa? Yang dilakukan gereja Philadelphia adalah hanya menerima yang Yesus telah kerjakan. Mana? Aku tahu segala pekerjaanmu. Siapa yang buka pintu? Philadelphia. Jeripaya? Enggak. Aku, Yesus telah membuka pintu bagimu. Pekerjaan Philadelphia adalah Yesus yang bekerja di dalam Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Philadelphia nggak pakai kekuatan. Namun kau menuruti firmanku. Dan kau tidak menyangkal namaku. Menuruti firman Tuhan bagaimana caranya? Dengan melayani, dengan sampai mati, tidak menderita, sampai habis, sampai apa gitu. Bayar harga? Enggak. Menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Aku mengasihimu. Dia terima, dia percaya. Dan tidak menyangkal nama Tuhan. Nama Tuhan apa? Yesus mengasihi. Yesus menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Dia terima. Kerjanya Philadelphia apa? Kerjanya Philadelphia adalah menerima Yesus yang bekerja di dalam Philadelphia. Ya, beda ya. Mau tahu bedanya teologi manusia sama yang firman Tuhan? Ya ini. Kalau mesti pikir kamu, bukan Philadelphia ya. Kalau kamu Philadelphia, Tuhan yang bekerja di dalammu. Bukan kau lagi, kau udah mati. Oke? Jika pikirannya mesti melayani sampai mati, belum bisa melayani. Kenapa? Kamu belum mati loh. Kalau mesti ngikutin teologi manusia, belum layak. Masih dicela sama Tuhan. Oke. Berikutnya, saya cepetin. Lihatlah berapa orang dari jemaat iblis, yang itu mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak. Mereka akan kuserahkan padamu. Jemaat loh. Iblis. Petrus pernah dipanggil sebagai iblis ya. Nanti kapan-kapan saya jelasin artinya. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku telah mengasihi engkau. Jemaat iblis. Gereja iblis. Gereja yang mengikuti beberapa ajaran iblis. Jadi meskipun dimusuhi Philadelphia oleh beberapa orang dari jemaat iblis ya. Jadi bukan semua gerejanya benci Philadelphia, enggak. Orang tertentu gitu ya. Dari gereja lain benci. Tapi gereja di Philadelphia malah akan dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang-orang tersebut. That's the only way Tuhan akan membersihkan teologi manusia. Bagaimana caranya? Ini loh nantinya.
Aku akan menyuruh mereka datang. Jadi aku akan menyuruh orang-orang dari gereja yang kacau balau ajarannya untuk datang, kemudian tersungkur di depan gereja Philadelphia dan mengaku apa? Philadelphia hebat? Enggak. Bahwa aku mengasihi gereja Philadelphia. Jadi Tuhan akan menyadarkan semua gereja yang 6. Caranya bagaimana? Dengan memberkati Philadelphia, membuat Philadelphia menjadi kesaksian bagi 6 gereja yang lain, orang-orang yang ngaco, yang nggak ngerti, dan akhirnya ngaku. Iya, yang menerima kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saya salah, Pak. Teologi saya salah. Begitu. Cuman gitu aja. Nggak dihukum. Nggak ditabokin. Didisiplinkan. Dengan matanya dicelikkan. Untuk melihat bahwa yang menerima kasih Tuhan, memang Tuhan mengasihi dengan luar biasa. Dan tumpah ke gereja lain. Sehingga gereja yang masih mengikuti, terkontaminasi dengan ajaran iblis pun akan akhirnya sadar. Iya, kasih Tuhan luar biasa. Iya, teologi manusia salah. Ngaku bahwa aku telah mengasihi gereja Philadelphia. Nggak pakai macam-macam. Bukan Philadelphia yang menobatkan. Oke, berikutnya. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku. Jadi mengikuti firman gimana caranya? Bekerja dengan dahsyat. Enggak tuh. Tekun menantikan aku. Untuk tekun menantikan. Ya hanya percaya. Percaya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu mengikuti, itu adalah yang menuruti firman. Maka aku pun akan melindungi engkau. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak sampai mengambil mahkota. Jadi, yang percaya pada kasih Tuhan seperti Philadelphia. Tuhan bilang, aku akan lindungi engkau. Jangan peduli tuh sama eskatologi yang nyeremin kamu. Aku akan melindungi engkau. Ini firman di Alkitab. Aku akan melindungi engkau. Kau nggak kena. Ya? Nggak kena. Orang lain kena, kamu tidak. Oke? Itu yang paling penting. Kamu percaya sama, karena kamu menerima kasih Tuhan sampai situ. Peganglah apa yang ada padamu. Yang ada padamu. Artinya sudah dimiliki belum? Sudah. Pada waktu kau menerima kasih Tuhan, kau sudah memiliki mahkota. Mahkota itu artinya apa? Layak untuk mendapat kehormatan. Yesus menghormati mereka yang menerima kasih Bapa. Tuhan Yesus menghormati mereka yang menerima kasih dari Bapanya. Karena kasih dari Bapanya begitu hebat. Sehingga Tuhan Yesus pun yang juga bergantung pada itu. Menghormati. Bukan kamu. Kasih Bapa di dalammu. Tuhan Yesus hormati. Waktu di perjanjian baru, ada yang namanya Stefanus. Dirajam batu. Dan meninggal. Dan berkata, Tuhan, ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Jangan perhitungkan dosa ini kepada mereka. Dan kepada kau kuserahkan rohku. Dia mati Stefanus. Dengan bergantung sama kasih Tuhan. Bergantung sama kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Hendaklah kau saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi engkau. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dengan kasih Bapanya di surga. Jadi Stefanus bergantung sama kasih Yesus. Yang bergantung sama kasih Bapa.
Dengan kata lain, Stefanus bergantung sama kasih Bapa. Dia tahu nggak dan Tuhan Yesus lakukan apa? Yang bergantung sama kasih Bapa pada waktu naik ke surga, layak untuk Tuhan sambut dengan berdiri. Bukan duduk di takhta. Karena Tuhan menghormati kasih Bapa. Yang bergantung sama kasih Bapa, layak untuk Tuhan Yesus hormati. Dengan cara menyambutnya dengan berdiri. Tahu nggak? Ya tahu nggak? Kalau raja ketemu raja, harus berdiri ya. Nyambutnya. Nggak boleh satu duduk, satu berdiri. Itulah yang bergantung sama kasih Bapa. Di mata Tuhan layak untuk dihormati. Bukan karena kau hebat. Kasih Bapa yang kau terima. Hebat. Layak. Kasih itu, yang memiliki kasih itu layak untuk dihormati. Bukan karena engkaunya layak dihormati. Kasih Bapa layak dihormati. Di mana? Cherubim pun tunduk. Bukan hanya malaikat. Kasih Bapa lebih dahsyat. Itu yang kau miliki. Itu yang gereja Philadelphia miliki. Peganglah apa yang ada padamu. Sudah diberikan. Detik kamu percaya kasih Tuhan. Mahkota. Kehormatan. Oke? Berikutnya. Ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suciku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan pada namanya akan tuturkan nama Allahku, nama kota Allahku, dan di Yerusalem yang turun dari surga dan namaku yang baru. Bait suci. Siapa yang di situ? Gereja Philadelphia. Jadi sokok guru. Dituliskan nama Allahku. Dia akan menjadi berita kesaksian akan nama Tuhan. Nama kota Allahku dan namaku yang baru. Ya. Akan menjadi kesaksian bagi gereja lain. Itulah bait Allah yang sebenarnya. Akan kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran gereja Philadelphia. Kebesaran Tuhan. Jadi kesaksian. Kepada 6 gereja yang lain. Oke? Dan pesan Yesus pada Philadelphia gimana? Di slide berikutnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Allah. Sama. Dengarlah pesan kasih Tuhan. Satu pesan. Oke? Yang terakhir, gereja Laodikia. Ini yang paling parah. Ya, tapi tetap dikasihi, tetap selamat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Aku tahu segala pekerjaanmu lagi. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam kuku. Tidak dingin, Pak. Aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Ini paling keras. Ya, akan memuntahkan kau. Jadi, siapa sih gereja Laodikia? Oke. Ayat berikutnya. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku 2 kali. Ya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa 3 kali. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, buta, dan telanjang. Saya tanya ya, gereja Laodikia kaya nggak? Secara jasmani? Ya kaya benar. Megah. Kalau katanya kalau dari secara arkeologi, gereja Laodikia berberapa blok gedenya di kota. Gede banget. Kaya, memang kaya secara jasmani. Jadi gereja Laodikia adalah gereja yang kaya. Dan berfokus pada kemakmuran. Tuhan bilang, aku mau muntahin kamu. Begitu. Ini gereja. Yang kaya, benar kaya. Dan berfokus pada kemakmuran. Oke, lalu berikutnya. Maka aku menasihatkan kau bahwa supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah diberikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kau kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini gereja yang perlu didisiplinkan, ditegur dan dihajar. Nomor 7. Waduh.
Dan orang kaya, gereja kaya lagi. Ya, kaya saudara semani. Tapi di mata Tuhan, miskin. Ya, agar kau menjadi kaya. Artinya apa? Miskin di mata Tuhan. Dan juga telanjang alias memalukan. Udah miskin, malu-maluin lagi. Dan buta. Ya, tuh. Minyak untuk melumas matamu. Itu gereja ini. Nomor 7. Aduh, yang nomor 7. Ya, tapi Tuhan tetap mengasihi. Oke. Slide berikutnya. Barang siapa aku kasih, itulah kasih Tuhan. Nomor 7 ini gereja yang paling, waduh. Tapi Tuhan bilang, barang siapa aku kasih, tetap dikasih. Ya aku tegur dan aku hajar. Sebab relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika orang, suaraku dan bukan aku akan masuk ke dalam, aku akan makan bersama-samanya. Dan dia bersama dengan aku. Ya pun gereja Laodikia itu kayak begitu. Memalukan. Ya. Tapi Tuhan masih mengasihi. Tuhan masih mengasihi gereja Laodikia. Oke? Jadi, pesannya Tuhan apa ke gereja Laodikia? Slide berikutnya, slide 37. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi, pesan Tuhan apa? Sama ke 7 gereja tadi. Dengarlah pesan kasih Tuhan. Dengarkanlah roh Tuhan. Dengarkanlah hati Tuhan, kasih Tuhan. Sama. 7 gereja. Saya satu. One doctrine di Alkitab. Kasih Tuhan. Bergantung sama kasih Tuhan. One. Not two. One. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan kurangin dikit, jangan tambahin dikit ya. To all church. Semua solusinya adalah bergantung. Dengarkan kasih Tuhan. Oke, jadi kita recap. Gereja Efesus. Slide berikutnya. Gereja Efesus berfokus pada pekerjaan dan kekuatan diri sendiri. Yang Smyrna berfokus pada kelemahan diri sendiri. Yang Pergamus terpesona pada nabi palsu yang suka bernubuat. Yang Tiatira terpesona pada nabi palsu yang menekankan ketaatan pada hukum Taurat. Oke? Yang Sardis mengikuti ajaran yang menekankan ritual dan formula agamawi. Yang Laodikia mengikuti ajaran yang menekankan kemakmuran. Pesan Yesus pada 6 gereja tadi, dengarlah pesan kasih Tuhan. Aku mesti mengasihimu. Tapi berubahlah ya. Gitu. Balik ke kasih Tuhan. Oke. Gereja yang nomor 6, Philadelphia. Slide berikutnya terakhir. Ini 40 slide. Hanya menerima pekerjaan Yesus. Bergantung sama kasih Tuhan. Semuanya bergantung sama Yesus yang kerja. Yesus yang bekerja. Dia buka pintu. Ya. Pesan Yesus pada gereja Philadelphia, kau akan kulindungi. Gereja Philadelphia akan menjadi saluran kasih Tuhan. Pintunya aku bukakan. Untuk menyandarkan gereja lain yang akan kasih Tuhan. Aku bukakan pintu bagimu. Pintu apa? Untuk gereja lain melihat dan masuk ikut serta dalam Philadelphia. Bukan Philadelphia jalan kemana-mana. Aku bukakan pintu. Supaya orang lain bisa lihat dan masuk. Diberkati Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Philadelphia. Dan Tuhan bilang, udah ya, udah bagus begitu. Jangan kehilangan yang sudah ada padamu, yaitu mahkota. Kehormatan yang Tuhan telah berikan. Yang menerima kasih Tuhan, kau layak dihormati. Karena ada kasih Tuhan di dalammu yang layak dihormati. Tetaplah dengar pesan kasih Tuhan. Selesai. Ya, gereja akhir zaman. Oke, selesai. Mau bicara apa?